Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi'i wal amalis salih. Wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Ibaska TV yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini seperti biasa setiap pekan pertama kita sama-sama kembali mengkaji kitab fikih ibadah, yakni kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai menuntaskan pembahasan fikih taharah. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan fikih baru, yakni kitabus shalah, pembahasan tentang fikih salat. Qala asy-syarih atau qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi a'dharis salah. A'dharus salati ithnan. Al-ma'na anna al-a'dhar allati la ya'thamu man akhara as-salata an waqtiha bisababiha ithnan. Musannif atau pensyarah Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah memulai pembahasan fikih salat dengan menyebutkan apa saja uzur-uzur yang dibolehkannya bagi kita untuk mengakhirkan sholat daripada waktunya. Jadi maksud di sini uzur sholat yaitu bukan uzur yang boleh bagi kita untuk meninggalkan sholat, bukan. Tapi maksudnya adalah uzur yang membolehkan kita untuk mengakhirkan sholat bahkan hingga sampai keluar waktunya. Nah, ada berapa uzur tersebut? Di matan disebutkan ada dua. Apa saja itu uzur boleh mengakhirkan sholat? Yang pertama, an-naum. Al-ma'na anna al-awwala min a'dhari sholati an yanama syakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Aw ba'dahu wa huwa yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqa al-waqtu anha. Thumma la yastayqidhu illa ba'da dhiqihi. فإنه لا يأثم بهذا التأخير ولا تجب عليه فورية القضاء. Di sini Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah menjelaskan bahwasannya di antara salah satu uzur bolehnya kita mengakhirkan sholat dari waktunya adalah karena tidur. Dan tidur ini terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, jika dia tidur sebelum tiba waktu sholat. Dan yang kedua, tidur setelah masuk waktu sholat. Nah, mana di antara dua keadaan ini yang diberi uzur? Dikatakan di sini, an yanama syakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Jadi, kalau seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian karena tidurnya itu dia bablas sampai waktu sholat selesai, misalnya kayak ada orang tidur jam 2 pagi, kemudian bangun jam 6 pagi baru bangun, atau jam setengah 7, artinya dia melewatkan waktu subuh karena tidurnya tersebut, maka orang ini diberi uzur. Dalam artian dia tidak berdosa karena tidurnya tersebut. Kenapa? Karena dia tadi tidurnya jam 2, alias sebelum masuk waktu subuh. Naam. Atau setelah tidur, au ba'dahu, au ba'da dukhulil waqti, atau dia tidur setelah masuk waktu salat, wa huwa yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqal waqtu anha. Atau uzur yang kedua, artinya
keadaan tidur yang diberi uzur yang kedua adalah dia tidur setelah masuk waktu sholat. Tapi dia bisa bangun sebelum waktu sholat berakhir. Yadhunnu, dia memiliki keyakinan kuat atau kemungkinan kuat dia bisa bangun sebelum waktu sholat selesai. Misal contohnya, ada orang tidur ketika azan Isya berkumandang. Ya, ketika azan Isya dia udah ngantuk banget. Kemudian dia tidur. Padahal sudah masuk waktu Isya. Nah, dia itu biasanya kalau tidur jam azan Isya berkumandang, tidur di awal waktu seperti itu, dia akan bangun tengah malam. Misalnya bangun jam 1 atau jam 12, ya, atau bahkan mungkin jam setengah 2. Artinya dia bisa bangun ketika waktu Isya itu masih ada. Maka tidurnya dia tadi setelah azan Isya berkumandang di awal waktu Isya, dan dia bisa kemungkinan kuat bisa bangun atau bahkan yakin bisa bangun nanti ketika tengah malam, dan seperti itu biasanya yang terjadi, maka tidurnya dia itu tidak berdosa. Bahkan kalau nanti ternyata bablas ya sampai azan subuh berkumandang, maka dia dihukumi ma'dzur, tidak berdosa. Kenapa? Karena biasanya dia bisa bangun. Bisa bangun ketika waktu sholat sudah masuk dan dia tidur di awal waktu Isya, dan biasanya dia bisa bangun ketika tengah malam seperti itu. Kalau seperti itu jadinya bahkan ketika sampai dia nanti bablas sampai subuh, dia tidak dihukumi berdosa karena mengakhirkan sholat Isya tersebut. Thumma la yastayqidhu illa ba'da dhiqihi fa innahu la ya'thamu bihadza ta'khir. Ya, ini tadi dia tidak berdosa karena tidurnya. Tadi kalau yang pertama tidur sebelum waktu sholat, terus bablas ternyata, maka ini tidak berdosa. Ya, tapi yang kedua, kalau dia tidur pada waktu sholat dan yadhunnu, atau kemungkinan kuat dia bisa bangun sebelum waktu sholat itu berakhir, ini juga dia disebut uzur, tidak berdosa. Tapi kalau dia tidur setelah waktu sholat tiba dan dia tahu kalau dirinya itu kalau udah tidur ngebo, atau misalnya tidurnya itu dia nggak akan bisa bangun kecuali waktu sholat sudah selesai, ya, kalau seperti ini kasusnya berarti dia berdosa. Ya, lihat, wala tajibu alaihi fauriyatul qada. Nah, kalau tadi yang orang tidurnya diberi uzur, meskipun sampai waktu sholat selesai baru bangun, dia diberi uzur dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha secara fauriyah, secara segera. Boleh dia mengqadhanya tarakhi, ya, boleh ditunda. Tidak wajib segera karena dia melewatkan sholat karena uzur. Tapi kalau dia melewatkan sholat karena tidur yang tidak diberi uzur, seperti yang tadi saya sebutkan, maka dia wajib mengqadhanya segera. Dikatakan di sini bi khilafi ma idza nama fil waqti wa huwa yadhunnu anna an-nauma yastaghriqul waqt fa innahu ya'thamu bin naumi awwalan. Beda sama orang yang udah azan, sudah masuk waktu sholat, tidur, dan dia tahu kalau dia nggak bakal bangun kecuali waktu sholat sudah bubar, sudah selesai. Fa innahu ya'thamu bin naumi awwalan. Dia berdosa karena satu, tidurnya itu berdosa. Wa ya'thamu bi ikhrajis salati 'anil waqti in istaghraqa naumuhul waqta thaniyan. Dan dosa yang kedua adalah dia berdosa karena mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Wa tajibu 'alaihi al-fawriyatu fil qada, dan karena itu dia wajib segera mengqadha salatnya, enggak boleh ditunda-tunda. Beda sama yang tadi yang kena uzur, itu boleh tarakhi, boleh diakhirkan, tidak harus segera. Sedangkan yang melewatkan sholat karena tidur yang tidak disebut uzur, maka ini tidak ada keringanan bagi dia, dia harus segera sholat dengan mengqadhanya dengan segera. Naam. Wa yusannu iqadhu man nama qabla al-waqti liyudrika salata fi waqtiha, amma man nama ba'da wujubis salati fayajibu iqadhuha. Dari masalah rincian tidur tadi, maka muncul pertanyaan atau muncul masalah fikih, apa hukumnya kita membangunkan orang yang tidur untuk sholat? Dikatakan sama Syekh di sini, yusannu iqadhu man nama qabla al-waqti. Nah, kalau tadi dia tidurnya itu diberi uzur,
Ya, tadi tidur sebelum tiba waktu sholat. Ada orang tidur jam 2 pagi. Kemudian azan subuh berkumandang. Dia masih tidur karena tidur jam 2 pagi kan. Ini kemungkinan besar dia akan bablas melewatkan waktu subuh. Nah, azan subuh berkumandang, maka hukumnya bagi kita adalah membangunkannya disunahkan. Bangun-bangun, sudah azan subuh. Disunahkan. Kenapa? Karena dia diberi uzur dengan tidurnya. Karena tidurnya sebelum tiba waktu sholat. Liyudrika sholata fi waqtiha, agar dia kita bangunkan supaya bisa sholat subuh pada waktunya. Amma man nama ba'da wujubi sholat, tapi kalau orangnya tidur setelah waktu sholat tiba, maka wajib bagi kita membangunkannya agar dia bisa sholat pada waktunya. Ya, jadi misalnya ada teman kita yang mau tidur habis isya, azan isya berkumandang, dia nggak sholat, malah tidur dulu. Maka nanti wajib kita bangunin, misalnya kita bangunin dia jam 10 atau jam 11, supaya dia bangun dan mengerjakan sholat pada waktunya. Begitu. Kemudian uzur yang kedua, an-nisyan. Al-ma'na, an-nathani min a'dzari sholati an-nisyan. Lupa. Ya, mungkin pasti di antara kita sudah pernah mengalaminya. Lupa gara-gara mengerjakan suatu kesibukan atau suatu hal hingga terlupa kalau belum sholat. Nah, ini manusiawi sekali. Nah, ini termasuk uzur, tapi syaratnya an-nisyan lakin bisyarti alla yansha'a an manhiin anhu. Dia lupa bukan gara-gara melakukan suatu perbuatan yang dilarang, baik yang larangan ini sifatnya makruh ataupun yang haram. Ya, jadi kalau dia lupa belum sholat gara-gara melakukan perbuatan haram, misalnya lupa sholat gara-gara nonton konser musik, wala haula wala quwata illa billah, maka dia tidak diberi uzur atas lupanya itu. Atau lupa sholat gara-gara asik pacaran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia tidak diberi uzur. Tapi kalau lupa karena melakukan perbuatan yang diperbolehkan, seperti dikatakan di sini, ka'an yadkhula waqtu sholati wa ya'zima ala fi'liha, thumma yatashaghala bimutala'ati kitabin aw san'atin aw nahwihima, fayakhrujul waqtu wa huwa ghafil, fa innahu la ithma alaihi hina idzin wa la yajibu alaihi al-qada'u fawran. Seperti contohnya, seperti kisah guru saya mengatakan, Syekh Labib pernah mencerita, ada seorang ulama di Hadramaut Yaman sana, dia biasa datang ke masjid subuh itu sebelum azan subuh. Biasa datang ke masjid awal. Tiba di masjid, beliau sholat sunnah, kemudian beliau menunggu azan subuh. Nah, ketika lagi nunggu seperti itu, tiba-tiba terlintas di kepalanya sebuah masalah fikih. Kemudian si ulama ini naik ke atas ke lantai 2, karena di lantai 2 itu terdapat banyak buku, perpustakaan di masjid. Jadi bawahnya masjid, atasnya perpustakaan. Jadi si ulama ini naik ke atas untuk melihat, memurojaah kitab-kitab yang ada untuk menemukan masalah yang sedang dia cari. Setelah selesai, beliau turun, kemudian beliau melihat muadzin mau azan, tapi si ulama ini melihat keluar kok sudah mulai agak terang. Ya. Terus si muadzin mau azan, dibilangin sama ulama ini, kamu kenapa kok azannya telat? Ya, dari tadi saya nungguin kamu azan, kok telat, udah mulai terang kok baru azan. Kata muadzinnya, azan apa, Pak? Azan subuh lah gitu. Karena kan tadi dia taunya dia nunggu azan subuh, kemudian ke atas kan begitu. Saya nunggu azan subuh, kata si muadzin. Oh, ini bukan azan subuh, Pak. Ini saya mau azan maghrib. Masya Allah. Jadi ulama tadi ternyata nungguin muadzin subuh, terus ke atas, dan dia di perpustakaan itu dari subuh sampai maghrib. Melewatkan sholat subuh, melewatkan sholat zuhur, dan melewatkan sholat asar. Tapi beliau lupa gara-gara asik membaca buku. Mencari sebuah masalah fikih yang terlintas di kepalanya, kemudian dia buka-buka kitab-kitab untuk mencari tahu apa jawabannya, tenggelam dalam hal tersebut sehingga membuatnya lupa
melewatkan waktu sedemikian lama, meninggalkan 3 sholat sekaligus. Maka orang ini sepertinya diberikan uzur. Ya, diberikan uzur. Atau seperti apa misalnya? Hal yang lain, misalnya mengajar, ya misalnya mengajar, ya, atau menulis. Saking asiknya menulis, tahu-tahu lupa kalau sudah tiba waktu sholat. Tapi kalau lupanya gara-gara perbuatan yang makruh, seperti dikatakan di sini, amma idza nasha'a an manhin anhu. Lupanya itu gara-gara melakukan perbuatan yang terlarang, baik yang sifatnya makruh maupun yang sifatnya haram. Anhum nahya tahrimin kaqimar. Asik main judi, lupa waktu sholat, lupa sholat. Maka nggak diberi uzur. Au karahatin, atau melakukan perbuatan makruh seperti kala'bi syatranj, seperti main catur. Ya, seperti main catur. Jadi menurut Syafi'iyah catur ini hukumnya makruh. Ya, maka kalau lupa sholat gara-gara main catur, maka dia tidak diberi uzur atas lupanya itu. Kenapa? Karena bersumber dari melakukan perbuatan yang makruh. Falaisa bi'udhrin, maka itu tidak diberi uzur. Faya'thamu bihi, dan dia dihukumi berdosa. Wa yajibu alaihi al-qada'u fauran, wajib dia mengqadha salatnya sesegera mungkin. Ya, maka bisa kita kiaskan lah kalau misalnya sekarang lupa salat gara-gara kayak tadi nonton bioskop misalnya. Lupa salat gara-gara nonton bola. Nah, lupa sholat gara-gara konser dan yang lain sebagainya, lupa sholat gara-gara main game, ya, maka itu minimal kita katakan makruh misalnya, maka tidak diberi uzur, ya, tidak diberi uzur atas lupanya tersebut. Tapi kalau lupa gara-gara hal yang mubah, seperti misalnya tadi membaca buku atau menulis atau mengajar atau mungkin karena lagi masak, nah ibu-ibu lagi masak, ngurus anak, lupa kalau belum sholat, maka itu diberi uzur. Dan tidak wajib bagi dia mengqadha sholat yang terlupa tadi segera. Itu dua uzur yang dibolehkannya kita mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Kemudian faslun fi syurutis shalah. Syurutus salati thamaniyatun. Al-ma'na anna syuruta sihhatis salati thamaniyatun wa sata'lamu mimma ya'ti annaha akthar. Pembahasan berikutnya beliau membahas tentang syarat-syarat sah salat. Ada 8 dan aslinya itu lebih banyak sebagaimana nanti akan kita bahas. Amma syurutul wujubi fasittatun. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas wa bulughud da'wati wa salamatul hawas. Sedangkan syarat wajib salat itu ada 6. Yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima telah sampai dakwah, yang keenam salamatul hawas, panca inderanya tidak cacat, khususnya penglihatan dan pendengaran. Jadi bedanya syarat sah itu yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar sholatnya sah. Dan yang namanya syarat dipenuhi di luar sholat sebelum masuk ke dalam sholat. Kalau syarat wajib berarti kalau orang ini belum terpenuhi salah satu syarat tersebut berarti belum wajib baginya untuk sholat. Maka dikatakan tadi syarat wajib sholat ada 6, Islam. Maka orang kafir tidak terkena kewajiban sholat. Tidak terkena wujub mutolabah, tapi nanti terkena iqab di akhirat. Ya, tetap terkena iqab di akhirat karena orang kufar mutalabuna bi furu'i syariah sebagaimana qala ta'ala dalam Al-Qur'anil Karim, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Artinya di dunia memang dia tidak diminta untuk mengerjakan salat, tetapi nanti di akhirat dia diazab dengan 2 azab. Azab kafir kepada Allah dan azab tidak mengerjakan perkara-perkara furu' syariat seperti salat, puasa dan seterusnya. Yang kedua baligh, maka anak kecil yang belum baligh meskipun sudah mumayyiz
belum terkena kewajiban sholat. Misal anak usia umur 5 tahun, 6 tahun, itu belum terkena kewajiban sholat. Wal aqlu, berakal, orang yang gila, hilang akal, itu tidak terkena kewajiban sholat. Wanita yang haid dan nifas, ini juga tidak terkena kewajiban sholat. Ya, sampai dia suci. Wa bulughud da'wah, orang yang belum sampai dakwah Islam kepadanya, maka belum terkena kewajiban sholat. Qala ta'ala, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah. Ya, fala tajibu salatu ala man lam tablughu da'watul Islam. Dari ayat itu kita bisa ambil orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam, mungkin tinggal di pegunungan, tinggal di hutan, tidak ada akses internet ke sana, dan dia lahir dan besar di sana, tidak pernah mendapatkan dakwah Islam, maka tentu belum wajib baginya salat. Wasalamatul hawas, berfungsinya panca indera, terutama penglihatan dan pendengaran, karena dua indera inilah yang dibutuhkan untuk menuntut ilmu. Artinya kalau orang ada yang buta dan tuli, maka bagaimana caranya dia bisa tahu cara sholat? Dia buta dan juga tuli, meskipun bisa berbicara. Ya, padahal penglihatan dan pendengaran itu alat untuk kita belajar mengetahui bagaimana cara sholat. Kalau dua-duanya hilang, ya tentu dia tidak bisa untuk melakukan sholat karena nggak tahu ilmunya. Baik, syarat sah sholat ada 8. Apa saja itu disebutkan di sini? Yang pertama, taharatul hadatsain, suci dari dua hadas. Al-ma'na annal awwal min syuruti sihhati shalah kaunul musalli tahiran 'anil hadatsainil asghar wal akbar. Suci dari dua hadas kecil maupun besar. Bima'in au turabin bisyartihi, baik dia suci dari hadas dengan air atau dengan debu, dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas dalam bab tayammum. Fala tasihhu salatu man shalla bi ghairi taharatin ma'a wujudi ahadihima. Maka tidak sah, wala tanaqid, tidak sah dan juga tidak ada sholatnya itu. Sejak awal dia tidak sholat, tidak ada sholatnya. Ya, jika dia sholat dengan tanpa taharah, la tasih. Dan kalau dia sengaja mengerjakan sholat padahal dirinya dia tahu kalau dia dalam keadaan berhadas, hukumnya berdosa. Kenapa? Karena at-talabbus bi'ibadatil fasidah haram. Ya, menyengaja sholat dalam keadaan dirinya berhadas, tahu dia berhadas tapi tetap sholat dengan sengaja, hukumnya haram. Jadi kalau ada salah satu dua alat toharoh tadi, air atau tanah, kemudian dia sholat tanpa toharoh, padahal ada tuh salah satunya, ada air atau ada tanah, debu, maka dia sholatnya tidak diterima. Dan jika sengaja sholat tanpa toharoh, hukumnya berdosa. Thumma in kana 'amidan 'aliman athima. Ini tadi kalau dia mengerjakan sholat tanpa toharoh sengaja dan tahu itu nggak boleh tapi tetap sholat, maka dia berdosa, dan ini dosanya dosa besar menurut mayoritas ulama. Au nasian, atau dia lupa. Nah, kalau lupa, utsiba ala qasdihi lis-shalah. Dia sholat, ternyata selesai sholat dia lupa, oh ternyata tadi dia berhadas, belum wudhu lagi. Maka sholatnya tidak sah, tetapi dia diberi pahala karena niatnya mau sholat tadi. Amma faqiduhuma, termasuk dapat pahala dari bacaan-bacaan sholat yang dia baca. Baca Al-Fatihah dapat pahala, iftitah dapat pahala, bacaan zikir, ruku, sujud, dan seterusnya dapat pahala. Tapi sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena terbukti kalau dia belum toharoh. Amma faqiduhuma fayusalli wujuban li hurmatil waqti wa yu'id. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, yaitu air nggak ada, tanah pun nggak ada, ya, maka dia tetap wajib sholat pada waktunya, lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat. Dan nanti ketika dia sudah menemukan salah satu alat bersuci, baik itu tanah atau debu atau air, dia ulangi sholatnya tersebut. Kemudian syarat yang kedua, at-taharatu 'anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan, suci dari najis di pakaian, di badan, dan di tempat sholat.
Al-ma'na anna tsani min syuruti sihhati shalah at-taharatu 'anin najasatil ghairil ma'fuwi 'anha fi thawbil musalli wa nahwihi min mahmulihi aw mulaqin li mahmulihi. Syarat yang kedua yaitu suci dari najis yang tidak dimaafkan. Berarti kalau najis yang ma'fu itu tetap sah salatnya. Di sini maksudnya najisnya itu sudah tidak lagi bisa dimaafkan di pakaian orang yang sholat ataupun di badan ataupun di tempat dia sholat. Dikatakan di sini fi thawbil musalli, di pakaian orang yang sholat, atau yang semisalnya seperti min mahmulihi, misalnya dia pakai peci atau pakai sorban, pakai selendang. Nah, di sorbannya atau di pecinya atau di selendangnya ada najis, itu juga tidak diperbolehkan, bisa merusak keabsahan sholat. Au mulaqin li mahmulihi, atau menempel dari barang yang atau pakaian yang dia pakai. Misal sorbannya ketika dia sujud, sorbannya itu sorbannya itu terlalu panjang, kemudian jatuh ke tanah, jatuh ke tempat sujud, ternyata di dekat itu ada najis. Nah, tali sorban yang panjang tadi mengenai najis. Berarti itu najisnya mengenai sorban yang dia pakai. Nah, itu juga tidak sah. Wa taharatu fi badanihi, suci badannya dari najis. Wa minhu, dan juga termasuk suci dari badan adalah batinul aini wal fam wal anf. Misalnya di hidungnya ada darah, dia mimisan, ada darah dalam hidung, maka wajib dia bersihkan dulu hidungnya dari najis tersebut. Atau di matanya ada kotoran, ada najis di dalam matanya misalnya, ya, di bola mata ini ada najis, juga wajib dibersihkan. Atau di gusinya ada darah, ya, wajib dibersihkan. Yang penting tidak boleh ada najis di tubuhnya, yaitu najis yang tidak dimaafkan. Wa taharatu fi makanihi, dan suci tempat dia salat. Alladzi yulaqi badanahu aw mahmulahu, yang mana tempatnya itu tidak sah dipakai buat sholat jika najisnya menyentuh badan kita saat sholat, atau menyentuh pakaian yang kita sandang, yang kita pakai saat sholat. Artinya kalau kayak misalnya kita sholat di lapangan ketika hari raya, itu di bawah di lapangan itu kan di rumputnya ada najis misalnya, terus kita taruh koran di atasnya, terus kita taruh lagi sajadah di atasnya, maka di situ kan najisnya di bawah. Dan ketika kita sholat, kita tidak menyentuh langsung najisnya, karena najisnya di bawah. Ya, maka itu tidak mulaqah, tidak menyentuh langsung najis, maka seperti ini sholatnya tetap sah. Atau dia sholat di sini, ada najis di tengah-tengah sajadah itu. Nah, ada najis di tengah-tengah sajadah. Ketika dia sujud, dia tidak menyentuh bagian tengah. Dia hanya berhadap-hadapan dengan dadanya najis tersebut ketika sujud dan tidak menyentuh, maka juga sholatnya tetap sah. Cuman hukumnya makruh. Secara keabsahan tetap sah. Baik. Yang ketiga, syarat sah yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Wa sayati ta'riful aurati wa taqsimuha. Nanti akan dijelaskan lebih rinci macam-macam aurat dan pembagiannya. Wal ma'na anna tsalitsa min syuruti sihhati sholati satrul aurati al musalli bima yashmaluha wa yamna'u idraka launiha fi majlisit takhatub lidhil basaril mu'tadil wa in haka hajmaha kasarawila dayyiqah wala yakfi ma laysa bijirm kadzulmati wa atharil hinna was-sibghil ladzi la jirma lahu fa in lam yajid ma yasturu jami'aha bihi qaddama sawataihi thumma qubulahu fa in lam yajid syai'an shalla 'ariyan wala i'adata 'alaihi. Masalah pembagian aurat, baik aurat bagi laki-laki ketika sholat di hadapan mahram, di hadapan non mahram, itu nanti rinciannya akan datang. Tapi di sini beliau menjelaskan apa standar syarat sah menutup aurat. Itu ada 3. Yang pertama adalah annahu la yasifu launal basyarah. Ini saya ringkas saja supaya mudah. Yang pertama,
ketika nutup aurat itu tidak boleh kelihatan warna kulit. La yasifu launal basyarah. Ya, dikatakan di sini dia menutup seluruh aurat yang wajib ditutup. Yamna'u idraka launiha fi majlisit takhatub. Tidak boleh warna kulitnya kelihatan dari jarak orang berbicara. Majlis takhatub sekitar 1,5 meter. Artinya tidak boleh tembus pandang. Tidak boleh kelihatan bagian warna kulit. Jadi percuma pakai baju besar, baju longgar, tapi tembus pandang. Itu tidak menutup aurat namanya. Yang kedua, an yakuna dza jirmin. Dia harus ada bahannya. Nggak boleh cuman warna. Jadi kalau ada orang, kemudian dia ngecat badannya, dicat badannya pakai warna merah atau warna biru, berarti kan menutup kulitnya tuh. Tapi itu cuman warna. Ya, cuman warna, tidak menutup aurat. Kecuali kalau dia pakai misalnya baju meskipun ketat, ya, seperti baju Spider-Man ketat atau baju Superman itu kan ketat, tapi kan ada bahannya, ada, bukan hanya warna doang, tapi ada bahannya. Meskipun ketat, yang penting menutup aurat dan tidak menampakkan warna kulit sudah sah. Ya, ini sekedar bicara sah loh ya, sekedar bicara sah. Tapi kalau bagi laki-laki, ketika dia sholat menggunakan baju yang super ketat, meskipun tertutup auratnya, tidak tampak warna kulitnya, itu hukumnya khilaful aula. Kalau perempuan, hukumnya makruh. Yang ketiga, an yakuna syamilan limahallil mastur. Harus menutup seluruh area yang wajib ditutup saat sholat. Ya, wajib ditutup saat sholat. Tidak boleh ada sedikit pun yang terbuka, karena kalau terbuka nanti bisa merusak keabsahan sholat. Nah, kemudian dia mau sholat tapi tidak mempunyai pakaian yang cukup untuk menutup seluruh auratnya. Fa'ilam yajid ma yasturu jami'aha bihi. Dia cuma punya pakaian sedikit yang hanya bisa menutup sedikit badannya. Maka apa kata Syekh di sini? Qaddama sau'ataihi. Dia dahulukan untuk menutup kubul dan duburnya. Karena itulah aurat yang paling inti. Dia nggak punya pakaian, ya, misal dia cuma punya pakaian yang hanya bisa menutup kubul dan dubur, ya sudah, dia pakai itu. Karena itu aurat inti, aurat besar. Nah, atau dia tidak mempunyai pakaian selain hanya bisa menutup salah satu dari antara kubul dan dubur. Kalau dia tutup kubulnya, kelihatan duburnya. Dia tutup duburnya, kelihatan kubulnya. Maka yang didahulukan adalah menutup kubul, bagian depan. Ya, bagian depan dulu yang ditutup. Jika dia hanya punya pakaian sedikit yang hanya bisa menutup salah satu antara kubul dan dubur, maka dahulukan kubul, bagian depan. Fa'in lam yajid syai'an shalla 'ariyan. Nah, ini kalau udah parah nih ya, nggak punya pakaian sama sekali. Seperti contohnya yang pernah saya tahu itu kayak di penjara Abu Ghuraib atau penjara-penjara yang buat tahanan-tahanan muslimin di Afghanistan itu yang pernah saya dengar itu mereka di penjara dalam keadaan tidak pakai baju sama sekali. Terus kalau mereka mau sholat bagaimana? Karena mereka punya baju, dilarang pakai baju di sana dalam keadaan telanjang bulat. Ya, mohon maaf. Maka mereka tetap harus sholat. Ya, fa'in lam yajid syai'an shalla 'ariyan. Ketika tidak mendapatkan pakaian sama sekali, maka mereka dibolehkan sholat dalam keadaan telanjang, wala i'adata 'alaihi, dan tidak perlu dia mengulang sholatnya tersebut. Ini tentu berbeda dengan kasus kalau orang sholat tanpa taharah, yaitu faqidut tahurain. Dia tetap sholat li hurmatil waqt, tapi nanti setelah menemukan alat taharah dia wajib mengqadhanya. Kalau ini dia memang nggak punya pakaian sama sekali, dia sholat dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, dan tidak wajib bagi dia mengqadha sholatnya. Berarti ini lebih ringan daripada masalah faqidut tahurain.
Syarat sah yang keempat adalah istiqbalul qiblah. Al-ma'na anna ar-rabi' min syuruti sihhati shalah an yastaqbilal musalli 'ainal ka'bah bi sadrihi fa in shalla fiha wajaba 'alaihi istiqbalu syakhisin min bina'iha qadruhu thulutha dhira'in fa akthar kababiha al-mardud wa utbatiha atau atabatiha. Syarat yang keempat adalah yaitu harus sholat dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, an yastaqbilal musalli 'ainal ka'bah. Kita harus menghadap intinya Ka'bah, ya kotaknya itu. Harus ke sana. Bisadrihi dengan dadanya. Jadi yang menghadap kiblat adalah dada. Jadi kalau kepala kita itu lagi sholat, kiblat ke sana, kepala kita begini, itu sholatnya tetap sah. Karena yang wajib menghadap ketika sholat ya ke kiblat itu bagian dada, bisadrihi. Yakinan liman yaral Ka'bah, harus yakin Ka'bah di depan dia kalau orang ini berada posisinya dekat dengan Ka'bah. Ya seperti orang yang tinggal di masjid dekat Masjidil Haram atau ketika di Masjidil Haram ya dia sholat betul-betul yakin melihat Ka'bah karena dekat. Wa dhannan liman kana ba'idan anha, dan secara dhon ya berijtihad secara dhon kemungkinan besar ke sana arah kiblat. Ke sana kiblat, ya maka ini bagi yang jauh seperti kita di Indonesia, maka kita bisa mengira-ngira kira-kira Ainul Ka'bah arah ke sana. Tapi ada pendapat lain mengatakan nggak harus Ainul Ka'bah, yang penting jihatul Ka'bah, karena sungguh sulit bagi kita di Indonesia ini untuk mengarahkan tepat kita sholat betul-betul mengarah ke kiblat, mengarah ke bangunan Ka'bahnya itu. Itu maksudnya Ainul Ka'bah itu betul-betul kita sholat menghadap bangunan Ka'bah itu. Kalau jaraknya jauh seperti kita ini mungkin agak susah, maka ada pendapat ulama seperti kalau tidak salah Imam Ghazali mengatakan cukup jihahnya saja. Nggak harus Ainul Ka'bah, tapi cukup jihah ke arahnya Ka'bah. Ya, itu tentu lebih ringan, lebih mudah. Nah, bagaimana kalau sholat di dalam Ka'bah? Nah, maka kata Syekh di sini wajib alaihi istiqbalu syakhisin min bina'iha. Maka dia harus sholat menghadap tiang-tiang yang berdiri di dalam Ka'bah itu. Ya, harus mengarah ke mana? Ke tiang yang berdiri, yang mana tingginya itu sekitar 2/3 hasta atau lebih. Seperti ke pintunya yang tertutup, ya, atau ke palang pintu, bagian bawah yang agak meninggi itu. Intinya dia cari bagian yang ada agak tinggi di dalam Ka'bah itu, bagian yang meninggi seperti pintu atau palang pintu dan semisalnya, dan boleh dia sholat ke arah manapun karena dia berada di dalam Ka'bah. Kemudian masailu la yushtaratu fiha istiqbalul qiblah. Hukum menghadap kiblat saat sholat itu adalah syarat sah. Artinya kalau seseorang sholat tanpa menghadap kiblat, dia tidak sah sholatnya. Tapi ada beberapa keadaan yang dikecualikan. Seseorang boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Kapan itu? Wa yustathna masailu la yushtaratu fiha istiqbalul qiblah. Minha naflus safaril mubah ila mahallin la yusma'u minhu nida'ul jumu'ah. Ketika dia sedang melakukan safar mubah dan sholat sunnah. Naflus safar, sholat sunnah ya. Dia mau safar meskipun safarnya safar dekat. Karena tadi katakan di sini ke tempat yang tidak lagi terdengar azan Jumat dari negerinya, dari tempatnya. Itu safar dekat. Ya kira-kira sekitar 3 kilo ke atas. Ya, safar dekat. Maka kalau dia pergi misalnya dari Klaten pergi ke UMS Solo, nah itu kan kategorinya safar dekat. Maka kalau dia nanti dia mau sholat, dia ke Solo naik mobil, naik bis atau naik angkutan, kemudian dia sholat di bis dalam keadaan tidak menghadap kiblat misalnya, sholat sunnah, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa karena ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah safar naik onta, sholat sunnah di atas onta, dan beliau sholat sunnah kemanapun onta itu menghadap. Jadi beliau tidak harus menghadap kiblat.
in ijtama'at fihi syurutul qasri al-atiyah ghairat tul. Ya, dengan terkumpulnya syarat-syarat salat qasar yang akan kita bahas selain jauh. Karena di sini safar mubah di sini meskipun itu safar dekat, maka sudah boleh bagi dia salat sunnah tanpa menghadap kiblat. Yang kedua, minha salatu syiddatil khauf, salat dalam keadaan ketakutan. Ya seperti salat khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Yaitu dalam pembahasan salat khauf dijelaskan ada 3 keadaan salat khauf itu ya. Pertama, jika musuh berada di arah kiblat. Yang kedua, jika musuh berada di arah bukan arah kiblat. Dan yang ketiga, ketika iltihamul harb, ketika perang sudah berkecamuk, sudah bertemu 2 pasukan, maka tidak mungkin lagi salat bikin shaf, maka salatnya semampunya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, baik dengan cara berkendara maupun dengan cara berjalan kaki tanpa menghadap kiblat, itu boleh. Meskipun yang dikerjakan salat fardu. Wa minha ma ulhiqa biha, apa yang diikutkan hukumnya dengan salat khauf, ka salati man ajaza 'anil istiqbali li kaunihi maridan wa lam yajid ahadan yuwajjihuhu ilal qiblah. Orang yang sakit sedang diopname, posisi dia tidak menghadap kiblat, dia mau sholat, tapi karena posisi sejak awal sudah nggak di arah kiblat dan nggak ada orang yang bantuin dia untuk mengarahkannya ke arah kiblat. Nah, dia tetap harus sholat semampunya meskipun tanpa menghadap kiblat. Au ghariqan, ya, atau tenggelam, ya, atau tenggelam. Au marbutan binahwi khasyabah. Dia terikat di tali, diikat di kayu, dan dia menghadap bukan arah kiblat. Dan itu saat itu dia harus sholat. Ya, harus sholat. Maka dia sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, salat saja semampunya, terikat. Ya sudah, salat dengan menggunakan gerakan kepala atau dengan kedipan mata. Itu dibolehkan. Au masluban, atau disalib. Lagi disalib harus salat dan dia sedang tidak menghadap kiblat. Fayusalli hasba imkanihi wa yu'idu fi ghairi salati syiddatil khauf wa naflis safar. Jadi semuanya yang tadi yang diikutkan hukumnya dengan salat khauf, salat orang yang sedang sakit, nggak mampu menghadap kiblat, atau yang sedang terikat di tali, nggak bisa menghadap kiblat, atau sedang disalib, ya, maka orang seperti ini silahkan salat semampunya, meskipun tidak menghadap kiblat, tapi nanti ketika sudah mampu menghadap kiblat, dia ulangi salatnya tersebut. Karena tidak terpenuhi syarat sah salat menghadap kiblat, kecuali salat yang syiddatul khauf atau salat orang yang salat sunnah ketika melakukan safar mubah, meskipun safarnya safar qasir, maka tidak perlu diulang. Yang kelima, dukhulul waqti, masuknya waktu salat. Al-ma'na annal khamisa min syuruti sihhati shalah dukhulu waqtiha in kanat min dhawatil waqti biyaqinin aw dhannin nasya'a an ijtihad. Telah masuk waktu salat. Ya, karena yang namanya salat fardu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu sudah ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau kita sholat bukan pada waktunya, tentu saja sholat kita tidak sah. Ya, tidak sah, tapi mungkin terhitung sholat sunnah, tapi tidak terhitung sholat fardu yang diwajibkan. Masuknya waktu sholat, kalau sholatnya itu memiliki waktu, seperti sholat fardu yang 5 waktu itu, biyakin, au dhannin nasya'a an ijtihad. Atau dia misalnya tidak yakin apakah sudah masuk waktu sholat atau belum, lalu dia berijtihad, mengira-ngira, oh ini seperti sudah sholat, sudah zuhur nih misalnya, sholat udah masuk waktu sholat, dia berijtihad apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Ketika sudah dhon, ini sudah tiba nih zuhur nih, sudah dhon, sudah kemungkinan kuat masuk zuhur, maka dia sholat. Ya, maka dia boleh sholat. Artinya nggak boleh langsung begitu aja sholat tanpa ijtihad. Harus ijtihad dulu.
Ya, toh nanti ternyata misalnya ijtihadnya keliru, ternyata dia sholatnya sebelum zuhur, tapi sudah berijtihad, ya, maka dia tidak berdosa dan sholatnya tentu tidak sah. Kenapa? Karena ada kaidah la ibrata bidhanni idza tabayyana khata'uhu. Tidak dianggap dhon yang terbukti keliru, ya, tidak dianggap dhon yang jika terbukti keliru, maka dia harus mengulangnya lagi sholat tersebut. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha, al-ma'na anna sadisa min syuruti sihhati salati al-mafrudati ilmul musalli bi kauniha fardan fala tasihhu salatu mutaraddidin fi fardiyatiha. Harus mengetahui bahwasannya salat fardu itu hukumnya fardu ain. Ya, maka tidak sah orang salat fardu tapi dia ragu ini salat ini wajib atau tidak. Ya, dia ragu-ragu nih, dia hanya sholat ikut-ikutan dan tidak tahu, dia tidak mengetahui apakah sholat ini fardu atau bukan. Maka harus tahu, harus meyakini dulu kalau sholat itu hukumnya fardu, baru sah bagi dia mengerjakan sholat fardu tersebut. Yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Al-ma'na anna syarta sabi' min syuruti sihhati shalah alla ya'taqida al-musalli sunniyata fardin muayyanin min furudiha. Ka al-fatihah war ruku' amma al-mubham fala yadurru i'tiqadu sunniyatihi ka an ya'taqida sunniyata wahidin minar ruku' was sujud min ghairi ta'yin. Nah, ini hampir sama seperti wudhu kemarin, ya. Jadi syarat yang ketujuh adalah dia tidak meyakini bahwasannya salah satu rukun sholat itu adalah sunnah. Misal, dia meyakini bahwasannya membaca Al-Fatihah bukan rukun, sunnah. Ya, padahal membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Tapi orang ini sholat dengan meyakini Al-Fatihah itu sunnah bukan rukun, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia nggak tahu, dia tuh tahu dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi dia nggak tahu sama sekali. Nggak tahu, ditanya mana yang rukun, mana yang sunnah, nggak tahu. Tapi dia yakin dalam sholat itu ada yang sunnah, ada yang rukun. Tapi dia nggak bisa bedain, maka orang ini sholatnya tetap sah. Ya, amal mubham ada orang yang mubham, dia nggak tahu, atau antara Al-Fatihah dengan membaca surat itu ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi dia nggak tahu mana yang rukun, apakah yang rukun Al-Fatihah atau yang rukun bacaan surat setelah Al-Fatihah. Nah, dia nggak tahu nih, tapi dia yakin ini diantaranya pasti ada yang rukun, ada yang sunnah, maka ini namanya mubham, tidak ta'yin, maka sholat tetap sah. Beda sama orang tadi bilang, oh yang Al-Fatihah itu sunnah, maka sejak awal dia tidak sah sholatnya. Atau ada orang yang meyakini semua gerakan sholat, semua bacaan sholat itu fardu, ya ini juga sah. Ya, juga sah. Ka'an ya'taqida sunniyata wahidin minar ruku' was sujud min ghairi ta'yin. Wa kadza law i'taqada anna jami'a matlubatiha furud aw ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun wa lam yaqsid bi fardin muayyanin as-sunnata fa innahu la yadur. Nggak masalah kalau tadi mubham atau meyakini semua gerakan sholat, semua bacaan sholat itu rukun, ini juga tidak masalah. Wala farqa fi ma dzukir bainal alim wal 'ammi 'inda Ibnu Hajar wa wafaqahu ar-Ramli fil 'ammi ammal 'alim fala budda 'indahu ay 'inda ar-Ramli an yumayyiza fara'idaha min sunaniha aw ya'taqida anna jami'a af'aliha furud wal 'alim huna man ishtaghala bil 'ilmi zamanan taqtadil 'adatu an yumayyiza bainal fardi was sunnati wal 'ammiyu bi khilafihi. Dan keadaan yang tadi kita sebutkan itu tidak ada bedanya antara orang yang alim dengan orang awam. Menurut Ibnu Hajar, ya. Jadi baik dia orang awam atau orang alim, terus dia tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, dia anggap semuanya fardu, atau dia tidak tahu, dia tahu dalam sholat itu ada yang sunnah, ada yang fardu, tapi nggak bisa bedain. Ya, atau tadi dia meyakini dalam sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi dia nggak tahu, kayak Al-Fatihah dan sholat dan bacaan surat Al-Fatihah setelah Al-Fatihah
Di antara yang ini ada yang sunnah, ada yang rukun, tapi dia nggak bisa bedain mana yang rukun, mana yang sunnah, nggak tahu. Ini nggak ada bedanya antara orang yang alim maupun orang yang awam. Menurut Ibnu Hajar, dan ini juga disetujui oleh Imam Romli, khusus bagi orang awam. Kalau orang awam wajar, nggak tahu. Ya, jadi kalau ada orang awam nggak tahu nih mana yang rukun, mana yang sunnah, dia kira semuanya rukun, nggak apa-apa, dimaklumi karena orang awam. Tapi orang yang sudah alim, apa alim di sini maksudnya? Yaitu yang sudah pernah belajar fikih, ya kayak kita ini. Ya kayak saya misalnya, berarti saya dalam definisi alim di sini, saya sudah disebut alim. Artinya saya kalau sholat dan nggak tahu mana yang rukun dan mana yang sunnah, maka sholat saya tidak sah. Jadi saya harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Nggak boleh saya mengira semuanya rukun, nggak boleh. Karena saya menurut Imam Romli dikatakan alim, maka harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi kata Ibnu Hajar nggak ada bedanya, mau dia alim kek, mau dia awam kek, kalau memang belum tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, atau nggak semuanya sunnah, ya tetap itu sholatnya tetap sah. Syarat yang ke-8, ijtinabul mubtilat. Wajtinabul mubtilat al-ma'na anna syarata tsamin min syuruti sihhati shalah an yajtanibal musalli fi jami'i salatihi kullama yubtiluha wa sayati bayanuhu. Tentu ketika sholat, di antara syarat sah yang ke-8 ini disebutkan menjauhi pembatal-pembatal sholat di seluruh sholat yang dia kerjakan. Dan apa saja pembatalnya, sayati bayanuhu, akan ada penjelasannya di kemudian hari insyaallah. Wa baqiya min syuruti sihhati shalah al-islamu wat tamyizu wal ilmu bi kaifiyatiha bi an ya'rifa aqwalaha wa af'alaha wa tartibaha. Kemudian syarat tambahan yang tadi disebutkan kan 8. Aslinya lebih dari 8. Apa tambahannya? Disebutkan di sini. Pertama Islam, karena orang kafir kalau sholat pun tidak sah. Kemudian mumayyiz. Jadi kalau ada anak yang belum mumayyiz, anak usia 3 atau 4 tahun belum mumayyiz, sholat tidak sah sholatnya. Tapi kalau sudah mumayyiz, sholat, dia kan belum wajib sholat. Ya, belum baligh, tapi dia tetap sholat karena sudah mumayyiz umur 7 tahun, maka sholatnya sah. Ya, tapi kalau belum mumayyiz, maka sholatnya tidak sah. Wal ilmu bi kaifiyatiha, ini yang ke-11, ya, mengetahui tata cara sholat, bi an ya'rifa aqwalaha, mengetahui bacaan sholat itu apa saja, wa af'alaha, perbuatannya ngapain aja, wa tartibaha, dan urutannya bagaimana. Maka kalau ada orang sholat tidak mengerti cara begini, nggak tahu sholat itu bagaimana, bacaannya apa saja, urutannya bagaimana, tentu sholatnya tidak kita katakan sah. Maka harus belajar terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, jadi totalnya ada sekitar 11, ya. Ada 11 syarat sah sholat, yang sebagaimana dijelaskan dalam kitab oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Demikian. Selanjutnya kita akan bahas nanti anwa'ul hadath, macam-macam hadath, dan juga nanti aqsamul aurat, yaitu pembagian aurat bagi laki-laki maupun perempuan, yang akan kita bahas insyaallah bulan depan di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.